Bab 254. Umpan Kingston Jiang. Mendapat ancaman dari Kingston Jiang, Fang Yongji hanya bisa berusaha berkompromi. Sekarang hanya bisa mendengarkan perintah Kingston Jiang. Kingston Jiang menginginkan informasi dari Raja Dokter, dan dia hanya bisa menggunakan semua sumber daya untuk menyelidikinya. Dia juga berusaha agar sebelum langit gelap dia bisa memberikan dokumen Raja Dokter kepada Kingston Jiang. Setelah menelepon, Kingston Jiang mengendarai mobilnya ke Mortal Clinic. Neri telah mengubah namanya menjadi Eri Jiang. Saat ini, identitasnya adalah adik sepupu dari Kingston Jiang. Eri Jiang sedang duduk di atas kursi, dua tangannya memangku dagunya sambil melamun melihat pintu. Ketika Kingston Jiang datang, dia segera beranjak. Dengan enyum di wajahnya, dia memanggil dengan manis, "Kak Kingston." Pada saat ini, adegannya seperti seorang adik tetangga yang mengikuti seorang pembunuh berdarah dingin. Ya, Kingston Jiang mendekat, lalu duduk di sebelahnya, dan bertanya, "Bagaimana lukanya?" Dengan senyum Eri Jiang berkata, "Luka kecil ini bukan apa-apa. Dulu ketika menjalani misi, sudah banyak angin dan ombak yang aku terpa, dan aku pulih dengan sangat baik. Dalam beberapa hari lagi, aku sudah pasti bisa sembuh." Kingston Jiang mengangguk, dan berkata, "Cepatlah sembuh, selanjutnya situasi di Jiangzhou akan sangat kacau. Aku khawatir para anjing musuh ini akan mencelakai istriku. Aku memerlukanmu untuk melindungi istriku diam-diam." Kingston Jiang tahu, setelah dia berhenti dari pekerjaannya, atau ketika dia menyerahkan surat pemberhentiannya, dan ketika dia pulang ke Jiangzhou, maka akan ada orang yang diam-diam menyusun rencana padanya. Saat ini yang menentang keluarga Tang adalah hanya Forces Business, aliansi 5 provinsi, dan sosok besar itu masih belum menampakkan diri mereka. Dia menyiapkan pencegahan lebih awal, untuk melindungi keamanan Klutang. Dia juga takut Eri Jiang tidak bisa melakukannya sendiri. Meskipun Eri Jiang kuat, tapi dia hanyalah 3 dari 1 pembunuh level SES Dark Knight. Jika Dark Knight kembali mengeluarkan pembunuh level SES, dan membunuh diam-diam, maka Eri Jiang juga tidak akan bisa melindunginya. Dia memerlukan lebih banyak master. Dan dia juga tidak mungkin meminta bantuan tentara naga hitam untuk melindungi Klutang. "Eri Jiang, apa kamu masih berkomunikasi dengan para pembunuh lain dari Dark Knight?" "Ya." Eri Jiang menatap Kingston Jiang, dan bertanya, "Kak Kingston, apa maksudmu? Apa kamu mencurigai aku berkomunikasi dengan Dark Knight?" "Sekarang aku sudah mengkhianati Dark Knight, dan telah masuk dalam daftar hitam orang yang harus dibunuh oleh Dark Knight. Bagaimana mungkin aku masih berani berkomunikasi dengan pembunuh yang lain?" Kingston Jiang hanya melambaikan tangannya, "Aku tidak mencurigaimu, aku hanya ingin mencari pembunuh yang lebih banyak, untuk aku pergunakan." Eri Jiang menghelakan napas lega. "Aku tidak pernah berkomunikasi dengan pembunuh Dark Knight lain, selain itu aku juga tidak mengetahui seperti apa pembunuh Dark Knight yang lain. Kemungkinan mereka adalah penyanyi di bar, atau juga pekerja buruh di lapangan." Eri Jiang menarik napas dalam-dalam. Dark Knight adalah sebuah organisasi yang sangat rumit. Di Dark Knight, ada 2 jenis pembunuh. Kingston Jiang juga merasa sangat menarik, "Coba ceritakan." Eri Jiang berkata, "Satu adalah pembunuh yang dibimbing oleh Dark Knight sendiri. Dark Knight akan mencari seorang anak yatim piatu di seluruh dunia. Dari kecil dia akan dibimbing untuk membunuh, agar mereka dapat membunuh dan bertahan hidup hingga akhir. Dengan begitu bisa makan dan hidup. Dengan bimbingan seperti ini, pembunuh yang dilahirkan pasti adalah seorang pembunuh yang keji. Satu lagi adalah menyewa pembunuh bayaran. Identitas pembunuh ini tidak diketahui,
mereka hanya akan muncul ketika Dark Knight memerlukan mereka. Mereka akan mendapatkan misi dari Dark Knight, dan setelah selesai, Dark Knight akan menarik komisi sebesar 20%. Kingston Jiang mengangguk dengan pelan, lalu melirik Eri Jiang sekilas, dan bertanya, "Kamu termasuk yang mana?" "Yang pertama." Tatapan Eri Jiang gelap dan berkata, "Dari yang aku ingat, aku selalu menghadapi darah segar. Dari kecil aku dikurung di dalam kandang, bertarung dengan anjing galak dan serigala liar." Eri Jiang mulai menceritakan pengalaman pribadinya. Masa kecilnya sangat menyedihkan. Dari awal dia sudah ingin meninggalkan Dark Knight, tapi dia tidak berani. Karena dia tahu Dark Knight begitu kuat dan besar, selama ada satu pembunuh yang ingin mundur, maka itu sama saja menunggu kematian. Kingston Jiang tenggelam dalam pikirannya. Lalu, berkata, "Sekarang Dark Knight mulai mengejarmu. Jika kamu muncul, menurutmu apakah Dark Knight akan muncul?" Eri Jiang melirik Kingston Jiang, dan bertanya, "Apakah Kingston berencana menggunakanku sebagai umpan?" "Ya." Kingston Jiang mengangguk. "Saat ini aku membutuhkan lebih banyak master. Kamu adalah pembunuh tingkat ses di Dark Knight, dan sekarang Dark Knight mengejarmu. Selama kamu muncul, maka pembunuh yang akan muncul juga level ses. Aku pasti akan membuatnya untuk datang dan tidak akan pernah kembali." Eri Jiang langsung mengangguk, "Apapun itu yang memerlukan bantuanku, silakan Kak Kingston perintahkan." Kingston Jiang melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya ingin berdiskusi dulu denganmu. Lagi pula ini sangat bahaya. Sekarang kamu fokus penyembuhan saja. Setelah sehat nanti dan Bloody sudah keluar dari rumah sakit, kita akan bicarakan rencana yang lebih rinci." "Baik." Eri Jiang mengangguk. Setelah selesai berdiskusi dengan Eri Jiang, Kingston Jiang langsung pergi. Dari bangun hingga saat ini, dia masih belum makan. Dia mengendarai mobilnya ke area perkotaan, dan mencari sebuah depot mie yang lumayan, lalu memesan satu porsi mie kambing. Bisnis depot mie ini sangat bagus, belasan meja yang ada di sini selalu penuh dengan pengunjung. Kingston Jiang menemukan satu-satunya meja makan yang kosong, lalu duduk di sana. Setelah selesai memesan semangkuk mie, dia dengan sabar menunggu makanannya datang. Pada saat ini, datang seorang wanita yang mengenakan setelan rok berwarna hitam, rambut hitam panjang tergerai dan kacamata hitam. Dia melihat sekeliling dan semua meja tampak telah terisi penuh. Hanya meja Kingston Jiang yang masih ada tempat duduknya. Dia menghampirinya dan tersenyum kepada Kingston Jiang, lalu duduk di depannya. Segera, pelayan menghampiri dan berkata, "Satu mangkuk mie kambing, porsi besar dengan tambahan daging kambing dan mie." Kingston Jiang juga tidak mempedulikan orang yang ada di depannya, dia bahkan tidak mendongak untuk melihat. Dia hanya fokus pada permainan Plan vs Zombie yang ada di ponselnya. Selesai Suryana dan memesan mie-nya, dia langsung melihat ke sekeliling seperti sangat penasaran dengan semuanya. Pada akhirnya, matanya jatuh pada sosok Kingston Jiang. Dia melihatnya sangat serius, lalu tak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Paman, apa yang kamu mainkan?" Kingston Jiang mendongak dan melihatnya sekilas. Kemudian berkata dengan datar, "Apa aku setua itu? Aku baru 27 tahun." Suryana dan yang mengenakan rok hitam serta kacamata hitam ini, menjulurkan lidahnya dengan nakal, 27 tahun masih tidak tua. Kingston Jiang memperhatikan wanita yang ada di depannya. Meskipun dia sedang dalam posisi duduk, tapi Kingston Jiang bisa menilai tinggi badannya sekitar 170 cm. Postur tubuhnya sangat indah, pakaiannya juga mengikuti bentuk tubuhnya, dan dadanya berdiri dengan tegak. Dia mengenakan kacamata besar di wajahnya,
dan menutupi setengah wajahnya. Tapi, bisa dilihat bahwa dia memiliki kulit yang putih, 5 fitur wajahnya sangat indah dan dia adalah seorang gadis cantik. Kingston Jiang melirik sekilas, lalu menarik pandangannya, dan melanjutkan permainannya. Suryana dan menurunkan kacamatanya dan menampilkan wajahnya yang cantik. Sepasang matanya sangat jernih seperti memiliki aura gaib. Dia menggerakkan matanya yang besar. "Paman, apakah permainan itu sangat seru? Kamu harus melihat wanita cantik yang ada di depanmu. Apakah aku cantik?" Suryana dan sangat percaya diri dengan kecantikannya. Pada saat ini, pelayan membawakan pesanannya, dan meletakkan di atas meja. "Tuan, ini minummu, selamat menikmati." Kingston Jiang mengambil sumpitnya dan melahapnya. Dia bahkan tidak melirik Suryana dan sedikit pun. Suryana dan merasa kesal. Dia begitu cantik, dan menjadi wanita cantik nomor 1 di bagian utara. Di bagian utara, dimanapun dia melangkah, dia pasti menjadi pusat perhatian. "Hei!" Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih sumpit Kingston Jiang. "Apa kamu sakit?" Kingston Jiang mendongak dan memarahinya. "Pergi ke rumah sakit kalau sakit." Sambil berkata, dia segera merebut kembali sumpitnya. Pada saat ini, sekelompok orang mengepungnya. "Pergi, pergi." Lalu, seorang pria paruh baya berteriak keras, "Semuanya, pergi sekarang juga." Semua pengunjung di depot mie ini tahu bahwa ada sosok hebat yang datang, jadi semuanya pergi. Dan, pria paruh baya itu datang ke hadapan Suryana dan berkata dengan sopan, "Nona." "Ish, tidak menarik, begitu mudah ditemukan oleh kalian." Raut wajah Suryana dan tidak bersahabat. Pria paruh baya itu melihat Kingston Jiang, lalu melirik beberapa pria berpakaian jas hitam, dan memerintah, "Bawa keluar dan patahkan 2 kakinya, juga cungkil 2 matanya." Begitu Suryana dan mendengarnya, dia menjadi cemas dan berdiri, lalu berteriak, "Brian Lu, apa yang kamu lakukan?" Brian Lu mendengus, beraninya merebut barang dari tangan Nona, itu sama saja cari mati. Suryana dan berkata dengan dingin, "Kuperingatkan kamu, jangan sembarangan, dia adalah temanku." Kingston Jiang tampak tidak mempedulikan apapun, dia hanya fokus untuk makan dan makan. Lalu, Suryana dan berdiri dan menariknya, jangan makan lagi maka nyawamu akan terbang." Dia menarik Kingston Jiang dan pergi. Aku masih belum selesai makan. Kenapa ini? Lepaskan aku." Suryana dan tidak melepaskannya, dan menariknya keluar, lalu berbalik badan dan memperingati, "Brian Lu, kuperingatkan kamu, jangan mengikutiku." "Hadang!" Pria paruh baya itu berteriak. Belasan pria kekar berpakaian jas hitam menghadang pintu keluar Suryana dan Kingston Jiang. Bersambung.